Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa yassir qawli wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa salli min khazain kama 'allamtana wa bil hajatina ilaihi wa min sanad rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 97. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri wa tafassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladzi ja'alakum nujuma, dan dialah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang, litahtadu agar kamu dapat petunjuk biha dengannya, fi dhulumatil barri dalam kegelapan daratan, wal bahri dan juga kegelapan lautan. Qad fassalna ayat, sungguh telah kami terangkan ayat-ayat liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang di langit berjuta-juta jumlahnya, semua nampak bercahaya oleh kita dengan jarak jauh yang begitu luar biasa. Kata para pakar-pakar astronomi, itu bintang-bintang ada yang bercahayanya sekian ratus tahun baru nyampe ke bumi, ada sekian juta tahun baru nyampe ke bumi, karena jauhnya daripada tempat bintang itu. Ya, masya Allah. Padahal kecepatan cahaya itu berapa? Ya, cahaya itu memancar berapa kecepatannya? Itu ada sampai jutaan tahun baru sampai ke bumi ini. Betapa jauhnya daripada tempat bintang-bintang itu. Dan itu baru di langit yang pertama. Ya, jumlah bermiliar-miliar. Ya, Allah tunjukkan kepada kita manusia ini, ya, agar supaya manusia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana maha karyanya Allah. Gitu ya. Begitu luar biasa dahsyat bintang daripada makhluk yang besar-besar di udara berjalan mengikuti daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak jatuh, padahal tidak ada tali, tidak ada gantungan. Bagaimana benda begitu besarnya bisa berjalan di alam-alam? Ya. Itu semua adalah menunjukkan qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Tujuh akhirnya di sungguh kamilah menerangkan ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah itu bagi orang-orang yang mengetahui. Sehingga di antara bintang-bintang itu bisa diketahui oleh orang-orang yang ketika tersesat di jalan daratan, sehingga tahu itu dulu tadi bintang itu di sana, sehingga dia bisa mengikuti arah daripada bintang itu ketika orang yang tersesat di daratan. Mungkin kita di daratan di Indonesia ini Pak tidak seberapa kita melihatnya, tapi kalau orang itu berada di suatu padang pasir, gitu ya, walau padang pasir itu kalau tengah-tengah tidak tahu pinggir, bingung juga. Karena itu di zaman dahulu ketika umat Nabi Musa alaihissalam, ya, tersesat di lembah Atih, tidak bisa kemana-mana. Itu selama 40 tahun, 40 tahun di lembah Atih itu, di tengah gurun pasir yang luar biasa luasnya. Kalau mungkin Bapak pernah ke Palestina, dari Jordan ke Palestina itu sepanjang jalan itu isinya cuma padang pasir jauh luar biasa, gitu ya. Jadi tidak ada pohon-pohonan, nggak ada bangunan-bangunan, masya Allah. Jadi kan saat tengah jalan udah bingung ya kemana itu, kesana takut tambah jauh, kesana nggak begitu. Sehingga ketika umat Nabi Musa alaihissalam
disuruh berjuang melawan daripada keturunan Kan'an pada waktu itu, ya, diberikan jaminan kemenangan oleh Allah, ya, diberikanlah tanah oleh Allah, ya. Setelah sekian lama mereka menderita di negeri Mesir, maka diberikanlah tempat itu, yaitu di tanah Palestina dekat Bait Maqdis itu, ya. Sampai sana lihat orang gede-gede mas, tidak berani. Ya, akhirnya mereka kembali berjalan di tengah malam, sama pelan capek, ya istirahat. Tiba-tiba dia terbangun berada di tengah-tengah gurun pasir yang sangat luas. Jadi gitu ya, di mana langkah-langkah kaki itu sudah hilang karena terkena badai. Tidak tahu asal-muasalnya perjalanan semalam itu dari mana. Pokoknya jalan aja, jalan terus. Masya Allah. Nah, maka Allah memberikan daripada petunjuk dengan bintang itu sehingga mengetahui tadi arahnya ke sana. Tadi bintang itu berada di sebelah kanan, dan seterusnya. Ya. Begitupun di lautan. Jika zaman dahulu orang-orang melaut itu, maka mengetahui daripada jalan arah itu melihat daripada suatu bintang di langit. Arahnya agar supaya mereka tidak tersesat jalannya. Ini sebelum Allah memberikan kemampuan keahlian kepada manusia untuk membuat kompas, gitu ya. Jadi Allah memberikan daripada ilmu pengetahuan, memberikan daripada keahlian, ya, teknologi itu berkala, ya. Dan Allah Maha Alim, Maha Hebat, Maha Kuasa dari azali sampai selama-lamanya, ya. Allah berikan teknologi kepada zaman kaum Ad, gitu ya, kaum Samud, ya, di zaman Nabi Shu'aib, zaman Nabi Soleh, ya. Kemampuan bisa membuat daripada bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat pada waktu itu, zaman itu, ya. Membuat daripada bangunan-bangunan di tengah gunung-gunung, ya, diukir, gali, dan membuat bagaimana sirkulasi udara yang begitu bagus dan juga cahaya matahari bisa masuk ke dalam, gitu ya. Hebatnya zaman itu. Zaman negeri Mesir, gitu ya, bisa membuat daripada piramid itu, yaitu ada pintu yang bisa buka sendiri, pintu di zaman kaum Samud itu, ya. Jadi batu yang besar buat daripada pintu itu bisa buka. Nah, kalau sekarang di malam-malam besar begitu, di zaman dulu kaum Samud itu bukan kaca, ya, tapi ini batu besar yang sekarang mungkin orang nggak bisa membuatnya itu malah. Gimana caranya? Ya, teknologi atasnya. Kaum Iram terangkan oleh Allah, ya, kaum Iram Dzatil Imad itu, yang memiliki daripada bangunan belanda yang belum pernah ada kehebatannya melebihi daripada kaum Iram itu. Di zaman itu, bagaimana teknologi zaman itu? Dia membuat daripada batu yang tersusun begitu indahnya, ya, luar biasa. Sebuah bangunan yang belum pernah ada di negeri ini, di bumi, ya. Alam tidak yang belum pernah terjadi yaitu di bumi sebelumnya. Atau semisalnya kecanggihan itu. Kaum Iram itu membuat daripada suatu surga dunia, gitu ya, yang ada di Yaman sana, itu Oman sana. Itu dibuat selama 100 tahun dibuatnya, hampir 100 tahun dibuatnya itu dengan biaya yang luar biasa banyaknya. Tapi rajanya diktator, siapa membuat yang punya emas semua diambil. Jadi, nah begitu setelah jadi mau diresmikan, gitu ya. Kalau datangkan daripada satu gurun badai yang luar biasa dahsyatnya, sehingga menjadikan mereka semua mati belum sampai menikmati. Jadi gitu, Masya Allah. Maka itulah bermegah-megahan itu kadang-kadang menjadikan orang belum juga menikmati sudah keburu mati. Makanya ayat itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, banyak-banyaknya kekayaan, ditumpuk-tumpuk, udah tua-tua, Masya Allah. Kita lihat orang-orang itu, seorang pejabat, seorang konglomerat, gitu ya, tak ada henti-hentinya, tak ada puas-puasnya, gitu ya.
untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan sampailah menjual berbagai macam-macam milik siapa saja demi kekayaan dirinya, padahal orangnya sudah mati. Kata zurtumul maqabir. Maka sampai sini Allah membuat daripada teknologi diberikan kepada manusia. Jadi Allah memberikan daripada kemampuan kehebatan manusia itu dengan akal kecerdasannya. Kalau dulu mungkin telepon baru di kotak-kotak gini, ya, nah begini, kayak begini, gitu ya. Saya itu udah pakai HP yang gede itu dulu tahun 90-an berapa itu, 8 gitu ya, yang gede itu, masya Allah, luar biasa. Kok bisa orang bicara nggak ada kabelnya, nah gitu ya. Dulu masih kecil orang telepon pakai kabel aja, orang udah kaget, kok bisa ngomong dari jarak jauh, nggak pas suaranya bisa jalan gitu, masya Allah. Bersuratan pakai biasa, pakai apa macam-macam. Sekarang pakai SMS. Ya, sekarang udah pakai beda lagi bentuknya gitu ya. Dan gambar bisa dikirim-kirim. Bahkan sekarang udah ngomong udah langsung ada gambarnya di depannya. Masya Allah. Tapi Allah memberikan begitu. Itu agar supaya apa? Agar manusia itu memahami betapa terbatasnya akal pikirannya. Kalau di zaman tahun itu belum bisa buat kita, ini belum berusaha seperti ini terus sampai gitu. Dan nanti akan diberikan lebih canggih. Dan nanti di surga yang membuat zat yang maha canggih, yang maha alim, ya. Jadi kalau di sana itu sebut namanya darul jaza. Sehingga segala sesuatunya itu balasannya kun fayakun. Ya. Jadi tidak heran kalau Allah menciptakan daripada bidadari itu inna sya'nahunna insya'a. Jadikan daripada bidadari itu langsung jadi aja. Udah umur 25 itu Pak. Gitu ya. Inna sya'nahunna insya'a. Dia melalui mereka kecil, pilek-pilek gitu ya, kelihatan dari ada gitu. Langsung cantik, masya Allah. Jadi gitu, ini puncak daripada kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Allah baca dari mulai zaman azali sampai nanti. Tidak sebenarnya proses manusia. Ini sebenarnya akal manusia itu berpikir betapa manusia itu sangat terbatas. Di zaman dahulu baru menjadikan daripada bintang-bintang itu sebagai petunjuk dalam satu kegelapan daratan ataupun lautan. Gitu ya. Nah sampai sini dalam membuat daripada kompas, membuat daripada alat tertentu. Kalau bisa kapal-kapal itu udah tahu arah sananya dan seterusnya. Gitu ya. Itu pun kadang-kadang juga masih menggunakan daripada bintang juga. Fasfaslon ayat dari kaum yang namun sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui betapa maha kuasa Allah, maha hebatnya Allah. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu agar dilihat oleh manusia betapa maha karyanya Allah itu luar biasa. Yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa untuk disamai aja tidak bisa. Gitu ya. Apalagi menandinginya. Kok Allah membuat bintang-bintang di langit kok begitu banyaknya dan semua berjalan. Semua berjalan itu kan perlu energi, gitu ya. Energi apa yang digunakan oleh Allah itu berjalan begitu. Kalau sekiranya kendaraan, gitu ya, sepeda motor, gitu ya, kalau sekarang cc-nya 100, cc 150 dan seterusnya, semakin gede cc-nya maka semakin banyak gede energinya, maka semakin banyak daripada bahan bakarnya kan begitu. Mobil nggak begitu, 1.000, 1.300, 1.500, 2.000 ya. Nah, semakin besar cc-nya, maka semakin besar energinya, maka semakin besar, semakin banyak juga bahan bakarnya, kan begitu. Bagaimana pokoknya sampai kelas bus, kelas truk, kelas daripada kereta, pesawat dan seterusnya, ya tentu bahan bakarnya semakin banyak. Nah kalau bumi seberapa besar daripada benda namanya bumi ini, makhluk namanya bumi seberapa besar, gitu ya. Dan itu berputar terus, ya berjalan terus, ya. Mulai Allah ciptakan daripada bumi ini, maka bumi terus berjalan mengikuti pada perintahnya Allah. Berapa energi yang diperlukan, ya, untuk memutar daripada benda sebesar bumi ini? Nah kalau kira-kira begitu besar energi harus dikeluarkan, Pak. Seberapa besar, seberapa banyak kira-kira bahan bakarnya diperlukan?
Siapa sanggup mengisi daripada bahan bakar daripada bumi? Dan itu sudah berjuta-juta tahun. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, ternyata kita ini kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dah kenal sama Allah namanya arif billah. Orang arif billah itu akhirnya apa? Akhirnya muncul daripada sifat dalam dirinya itu khauf dan raja. Isinya itu hanya takut dan harap saja. Takut daripada murka Allah, takut daripada azabnya Allah, dan berharap pada rahmatnya Allah, berharap ampunannya Allah. Kita ini merasa menyadari betapa kecilnya kita ini sebagai seorang hamba. Gitu Pak. Sehingga sangat-sangat tidak layak apabila sampai menyombongkan diri. Ya, Masya Allah. Karena Allah perintahkan untuk puasa itu supaya sadar sedikit kalau manusia itu lapar saja sudah rasanya dan gak enak, kan gitu ya. Nah ini ya, bagaimana kan sombong gitu ya, Masya Allah. Walladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Walladzi ansha'akum, dan dialah yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin daripada jiwa yang satu. Famustaqarrun wa mustawda, maka sudah tempat daripada menetapnya dan tempat menyimpannya. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, sungguh kami terangkan ayat-ayat ini bagi orang yang ngerti, yang paham. Allah yang menyatakan bahwasanya manusia itu dari yang satu awalnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi benih seluruh manusia ini telah Allah simpan di dalam tubuh Nabi ada famustaqarrun, tempat daripada menyimpannya daripada anak keturunan nanti Nabi Adam dan kita ini adalah di tempat Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Adam itu Allah ciptakan daripada pasangannya yaitu Hawa. Jadi itu. Jadi ibu Hawa itu diambil dari bagian daripada tubuh Nabi Adam. Maka dari ulama daripada tulang rusuknya gitu dia. Masya Allah. Dari Adam dan Hawa itulah akhirnya berketurunan sampailah nanti hari kiamat namanya manusia. Jadi kita ini keturunan betul-betul seorang manusia pilihan Allah. Ya. Jadi keturunan Nabi Adam. Artinya apa? Kita ini potensi jadi orang baik itu sebetulnya lebih besar dibandingkan potensi jadi buruk. Ya. Karena kita keturunan orang baik, ya. Bukan Nabi, ya. Pilihan Allah. Tapi memang Allah juga jadikan setan juga, ya, jadikan daripada iblis juga, ya, Masya Allah. Jadi di tempat apa namanya tulang punggung inilah Allah menyimpannya, ya. Mustauda dan tempat daripada tempat menetap dan tempat menyimpan. Mustauda ini adalah apa namanya tulang dada daripada wanita. Tulang sulbi daripada laki-laki dan tulang dada daripada wanita. Nah setelah bersatunya daripada apa namanya benih manusia itu, dia pada tempatnya itu. Nah, yang jadi daripada manusia berketurunan ini. Ibnu Mas'ud mengatakan mustaqarrun fil rahim wa mustaudan fil ardi, tempat daripada menetapnya itu di rahim dan tempat penyimpanan adalah di bumi ketika nanti mati. Ya. Ibnu Abbas mengatakan al-mustaqarr fil arham wal mustaudan fil aslab, tempat menetapnya adalah di rahim dan tempat penyimpanannya adalah di tulang sulbi. Begitu. Jadi istiqrarnya tempat tinggalnya ini ada di rahimnya ibu dan tempat daripada
penyimpanannya itu ada di tulang sulbi atau tulang daripada punggung daripada hapak gitu. Jadi kalian itu dulunya sudah disimpan oleh Allah di tempat daripada tulang sulbinya bapakmu gitu ya. Nah, nanti kemudian diletakkan lagi oleh Allah tempat menetapnya di dalam rahimnya ibu. Setelah itu adalah kepala keluarga. Walaupun awal daripada manusia itu dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ukhra. Dari tanahlah aku ciptakan kalian, ke tanah lagi lah aku kembalikan kalian, dan dari tanah pula itu nanti akan dibangkitkan di alam akhirat nanti. Masya Allah. Ini badan kita, ya. Makanya manusia ini semua keperluan-keperluannya jasmaninya itu dari tanah. Karena memang asal semua dari tanah. Nah, rohani asal dari Allah, gitu ya. Dari langit ke bumi, maka makanannya juga dari Allah. Sifatnya agama, gitu. Dari langit ke bumi. Qasasna ayat liqaum yafqahun. Ini rahasia-rahasia yang begitu lembutnya Allah ceritakan kepada kita semuanya ini, ya, diterangkan oleh Allah tanda-tanda kuasanya ini bagi orang-orang yang mau memahami mengerti. Maka banyak dalam Al-Quran itu Allah ceritakan daripada asal-usul manusia, ya, asal-usul manusia. Maka awalnya itu sesuatu yang hina, nanti mati juga dalam keadaan seperti itu juga. Maka tidak layak bagi manusia itu untuk menyombongkan diri. Makhluk yang paling lemah itu sebetulnya awalnya manusia ini. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kucing itu sering melahirkan, nggak pernah datang ke bidan, ya Pak. Nggak pernah ke dokter, gitu ya. Diperiksa bagaimana kandungannya, berapa bulan, nutrisi apa yang harus diberikan, gitu ya, untuk menyehatkan kandungannya, nggak ada begitu kan? Masya Allah. Setiap sekian bulan lagi lahir. Nah, manusia ini masya Allah, mulai hamil itu sudah merepotkan kepada mertua, ya, gitu ya. Masya Allah. Bingung lagi itu kan. Lahir lemah betul manusia ini, gitu ya. Lemah betul, gitu ya. Mata belum bisa mulai, gitu ya. Apalagi berjalan dan seterusnya. Jadi dong ibunya untuk nyusu saja belum bisa. Kalau belum ditempelkan puting ibunya, belum bisa nyusu itu. Masya Allah. Binatang tidak ada yang begitu kan, digendong sama ibunya, gitu ya. Nah, biasanya nyusu sendiri, nyari pada ibunya sendiri. Ya. Balik kambing itu lahir Pak, belajar jalan sendiri, nggak ada yang ditetang, nggak ada yang bikin daripada Apollo yang jalan-jalan, gitu ya, dan sendiri, gitu ya. Nyari pada ibunya sendiri, masya Allah. Kambing ayam, ya, dari mulai lahir sudah karena nyusu ibunya. Ini lemah, gitu ya, manusia lemah, gitu ya. Sampai sekian bulan baru mulai tengkurap, ya, dan seterusnya miring tengkurap, mulai merangkak-rangkak, mulai berdiri dan seterusnya. Itu berbulan-bulan sampai dia bisa makan daripada makanan-makanan yang agak keras sedikit. Gitu. Masya Allah. Tapi ketika orang itu sudah menjadi besar, dia diberikan oleh Allah daripada kekuatan, diberikan daripada pengetahuan, diberikan rezeki oleh Allah, kadang lupa kepada yang memberinya. Masya Allah. Wa waladhi anzala minas samaa'i ma'an fakhrajna bihi nabata kulli syai'. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
ومن النخل من طلحات وندانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم الآيات لقوم يؤمنون. Ini Allah memberikan satu pelajaran lagi kepada kita untuk kita merenung ciptaan Allah agar kita mengetahui maha besar kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi anzala minas samai ma'an, dan Dialah yang menurunkan daripada langit berupa air hujan. Disimpan oleh Allah di atas, berjalan air di atas. Tidak turun kecuali dengan perintahnya Allah. Ya, air dibuat daripada angin di atas sana. Maka berkumpul di atas sana itu, ya, dengan hawa yang sangat dingin. Maka menjadilah es itu, ya, menggumpal di atas. Ya, air berjalan di atas kok nggak jatuh-jatuh, Pak? Coba bayangin, di atas ada es, kok nggak mencair apa netes bagaimana gitu? Namanya es di tempat yang terbuka, bukan di kulkas, bukan di freezer ya Pak? Itu kan di atas tuh, ya. Kok jadi es di atas itu bagaimana? Esnya tuh bikinin gimana juga? Karena mereka mengatakan bagaimana es di atas itu bukan hanya bobot daripada sekilo 2 kilo itu Pak, gitu ya. Itu bisa jutaan ton di atas itu, gitu ya. Bagaimana Allah menjadikan daripada es di langit itu dengan jumlah yang bertonton begitu? Apa gempral bagaimana? Kalau di atas kan mesti dekat matahari, supaya atas kan dekat matahari mesti gitu ya. Kenapa kepanasan jatuh gitu? Semua atas perintah Allah, kendali Allah Subhanahu wa taala. Kadar jumlahnya pun dibatasi oleh Allah, tempat turunnya pun juga diatur oleh Allah. Dan sampai di bawah ini, Pak, kalau di atas itu airnya besar, turun, mestinya kan buar gitu ya, mestinya. Tapi sampailah di bawah, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu sehingga kecil-kecil, sehingga tidaklah menjadikan kerusakan pada genteng-genteng rumah-rumah kita. Coba umpamanya ini satu ember aja Pak, diturunkan dari tempat yang jauh itu bisa merusak itu. Itu jutaan ton tuh, ya, ribuan ton. Ya, kalau turunkan itu hujan. Sampai di mana itu? Sehingga nggak rusak daripada genteng kita ini. Ya, dibuat oleh Allah seperti kayak ada saringannya. Kok semua tersaring kok sama gedenya ini? Kalau pertama kotak gede, lalu udah hujan, pakai kecil-kecil. Apa ada saringan kira-kira itu Pak? Masya Allah. Ya, subhanallah, luar biasa. Dibuat Allah seperti itu. Kadang-kadang dia teroleh Allah. Di dunia sangat hujan, di bintang enggak. Ya, bahkan kadang-kadang hanya jalan ini, seberang sana ini, gitu ya, sama sebelah sini. Sini hujan, sebelah itu hujan. Diatur oleh Allah untuk memberikan rezeki daripada makhluknya berbeda-beda. Padahal ke atasnya hujannya kan itu lebar gede Pak. Kok bisa hujan itu sampai di sini gitu, sini enggak gitu. Atau di sini hujannya, di sini enggak gitu. Kalau bukan karena Allah yang ngatur, tak akan mungkin bisa terjadi. Ya. Kalau akal kita hujan ya biar begini kan begitu saja. Tidak, kalau berikan sana, kalau berikan sini, gitu ya, bergantung daripada kehendaknya Allah. Ya, Masya Allah. Fakhraja bihi nabata kulli syai'. Dengan air hujan itu Allah keluarkan, ya, berbagai macam-macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohon, ya, Masya Allah. Dengan hujan itu, dengan tanah yang sama, hujan yang sama, mengeluarkan daripada tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Masya Allah. Ya. Fakhraja minhu khadiran, dan kami keluarkan dari asbab hujan itu daripada berbagai macam hijau-hijauan, gitu ya. Ada sayur-sayuran, ada rumput-rumputnya, ada tanaman-tanaman, ada pepohonan-pepohonan yang hijau-hijau, gitu ya. Dari berbagai tanaman-tanaman itu ada yang habang mutarakiban,
ada yang buahnya itu biji-bijinya itu bersusun-susun. Kalau kita lihat daripada padi itu Pak, padi gandum, ya, masya Allah keluar itu. Nah, ini bisa seperti itu karena model daripada biji-bijiannya. Caranya Allah membuat daripada biji gandum, Allah membuat daripada biji padi itu, ya, saya ngerempel gitu. Masya Allah, bersusun sisi-sisi. Ya Allah, gimana itu membuatnya itu? Ya, itu namanya jagung Pak, ya, kebungkus kuat-kuat, ya, masya Allah. Di dalamnya Allah isinya satu jejer-jejer Pak, ya, ya. Bagaimana jejer-jejernya itu? Itu kalau namanya satu sawah di tanam dari jagung berapa hektar itu apa namanya? Nata. Setiap jagung itu Pak ditata tuh jalan apa namanya, tata lurus-lurus gitu. Masya Allah, gitu ya, luar biasa. Jadi mestinya setiap kita itu lihat sesuatu itu, lihatlah bagaimana Allah menciptakannya, gitu ya. Ya ingatlah daripada sang penciptanya. Ketika jagung itu masih agak muda, gitu ya, sanggup direbus seperti itu. Jadi tua, dibuka ini lebih mudah, gitu ya, kulitnya. Bungkusnya itu jadi jejer-jejer, ya. Bagaimana jejer begitu Pak? Berapa lama itu jejer-jejernya kira-kira? Dan semua itu Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya. Kenapa nggak direnungkan oleh kita manusia itu? Bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Belum yang ditanam Pak, dia ada kacang yang dicabut itu, kacang kacang tanah, ya, ada singkong, ada ubi, ada kentang, ada wortel, gitu ya. Masya Allah, di bawah tanah. Kapan itu menggedekannya itu? Ya, rompong-rompong di bawah-bawah juga bayang itu. Masya Allah, membuatnya seperti itu di bawah tanah, tidak diperlihatkan oleh manusia. Ya, bagaimana Allah membesarkan daripada semua itu. Ada singkong, ada ubi, ada wortel, ada kentang dan seterusnya, ya, ada. Subhanallah, ya, gitu yang di atas, ya, haba mutarakiba, gitu ya, yang biji-bijinya rempel-rempel gitu, ya, bersusun-susun gitu. Kalau membaca seperti itu model-modelnya. Nah, ada yang model kayak seperti buah anggur, pohonnya merambat ya, buahnya serempel. Banyak itu ya, masya Allah, rompel ya. Ada yang warnanya merah-merah, ada yang hijau-hijau, ada yang hitam-hitam. Coba bayangin gitu. Jadi setiap kita lihat di barang anggur itu, lihat besarnya Allah, Maha Kuasa Allah, masya Allah. Itu lihat begini. Sangat rompel gitu, muter susun seperti itu. Coba bayangin gitu. Dengan pohon yang kecil saja gitu. Ada rasanya manis, ada rasanya setengah asam-asam dan berbagai macam rasa. Ya, masya Allah. Ketika menikmati, tinggal makan saja, baca Bismillah lupa. Masya Allah, tinggal menikmati tuh. Ya, baca Bismillah saja, suka lupa kadang-kadang. Ya Allah, nikmat darimu ya Allah. Engkau yang menciptakannya ya Allah, gitu ya. Dari kecil sampai menjadi buah-buahan. Direnung enggak itu? Besarnya Allah, kuasanya Allah itu. Wa minan nahli min talihatin wa nudaniyatun. Nah, kita lihat daripada satu buah kurma yang ada mayangnya atau ada manggarnya itu kinwanu daniyatun. Ada tangkainya yang menjulai. Karena buah-buahnya banyak, anaknya kan mengklung ini, Pak. Masya Allah. Di desa ada namanya pohon kelapa, ya kan? Ada namanya juga aren, ya. Di sana ada kurma modelnya begitu, model pohonnya ya tinggi gitu aja. Kan kalau membuat sedia yang bercabang, ada yang gini ya. Nah itu pohon kan cuma begini saja, cuma dinempel di pohonnya begitu ya. Nah, buah-buahnya begitu Pak. Coba bayangin, itu pohon kelapa semua memberi manfaat kepada manusia, dari kulit batangnya, dari tengah batangnya, daripada apa namanya itu pelepahnya, ya sampai seluruhnya tuh memberikan manfaat kepada manusia. Allah, ya.
Tengah manusia itu jarang merenung hal seperti itu. Masya Allah, hebatnya Allah itu sampai itu. Masya Allah. Ya. Dari pohon kelapa yang tinggi itu Pak, dia menarik air dari bawah sampai ke atas Pak, gak ada sambungnya Pak. Kok manis ke atas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi begitu. Ya, sebaiknya ini setiap ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah itu betul-betul menancap dalam hati kita, itu maha hebatnya Allah, kuasanya Allah itu. Ya. Menjulai gitu, ya sampai gitu. Pohon-pohonnya, buah-buahnya, rumput-rumput tempat seperti itu. Ya Allah, maha kuasa Allah. Wajahnya diminat nabin, ada juga daripada kebun-kebun anggur. Jadi kita suruh melihat kuasa Allah bagaimana menciptakannya daripada buah-buahan itu. Terus merenung gitu kan. Cara begini, ya panjang, selama itu ada namanya buah yang apa namanya yang gede, dalamnya merah. Buah semangka kecil merambah, gedenya segini, gitu ya. Warnanya hijau, kemudian putih, kemudian merah. Gimana ngecatnya? Pernah ngomong nggak ya? Pernah kita berpikir ya Allah, ini di luarnya Allah, di luarnya Allah ngecatnya hijau. Ada hijau putih, ada yang gini modelnya dulu. Ada yang hijau, gitu, hijau kuat, gitu ya. Nah, begitu dibelah, gitu ya. Dan yang dikit warnanya sudah agak putih, tengah-tengah warnanya merah. Manis, ya. Masya Allah. Bagaimana Allah mengecatnya merahnya itu, ya, dengan rasa manis, tidak merusak, dimerecatnya dimakan. Subhanallah, gitu ya. Ini buah surga nanti, atif, buah tif, buah semangka. Masya Allah, gitu ya. Ada mina'nabin, ada buah anggur. Itu semua semuanya. Masya Allah, maha hebatnya seperti itu membuatnya. Ada buah zaitun, buah zaitun dan buah zaitun. Buah zaitun itu sebangsa, kalau di sini mungkin lengkeng. Model-model pohonnya seperti pohon lengkeng, gitu ya. Itu buah zaitun. Kalau Bapak pernah ke Palestina itu buah zaitun. Kalau buah tin itu mirip-mirip, di sini sudah banyak buah tin. Ada seperti kayak jarak itu pohonnya, ya. Itu buah tin. Kalau buah zaitun itu seperti kayak tadi itu kayak lengkeng, kayak pohon duku, ya seperti itu modelnya. Jadi Allah membuat daripada buah-buahan itu ada nempel-nempel di batangnya, ada nempel di cabang-cabangnya, gitu ya. Dari cabang keluar daripada bunga-bunga, kemudian akhirnya jadi buah. Ada yang keluar di ujung-ujungnya, ya. Ada yang sudah lepas saja. Ya. Kalau menghasilkan ada buah-buahan, Masya Allah. Bagaimana cara memproduksi daripada pohon-pohon itu? Semua berproduksi itu, setiap hari terus berproduksi itu, membuat daripada bagaimana menyedot daripada air dari bawah sel-sel tanah itu dinaikkan ke pohon itu, dari akarnya itu, ya, sampai jadi berbuah. Tadi produknya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berisik, tidak dengar daripada cara pembuahan itu, memproduksinya itu. Masya Allah. Coba kalau pohon-pohon semua itu memproduksinya ini, ada suaranya pakai pabrik-pabrik gitu, nggak bisa tidur mungkin kan. Itu hebatnya Allah, itu bisa berproduksi itu, dia membuat lahan. Ini maha kuasa Allah. Saya merenungkan betapa hebat kuasanya Allah. Sehingga ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baruman, buah delima, ya. Yang dalamnya merah-merah gitu ya. Masya Allah. Mustahil yang lebih mutasyabih. Dan yang serupa dengan itu dan yang tidak serupa dengan itu. Masih banyak buah-buah lagi yang tidak Allah ceritakan di sini, gitu ya. Mungkin di sana tidak
banyak buah-buahan di negeri Arab. Ini adalah sebagaimana mungkin negeri-negeri ya di Asia ini, ya, Masya Allah. Tapi ada buah yang di Arab pada itu belum ada, tapi diciptakan oleh Allah. Itu apa itu? Buah pisang. Itu buah pisang ini buah surga juga, gitu ya. Badri Mamdur Rumah masuk gitu ya, wafa ketika firah dalam Al-Waqiah sebutkan itu. Ada buah pisangnya. Karena apa? Di jantung itu begitu kuatnya jantung itu. Gitu ya. Nanti kalau diisi oleh Allah, diberikan Allah itu berjejer dua-dua, coba bayangin itu, ya. Begitu sudah terjadi, maka itu buka sendiri Pak itunya, apa namanya? Tutupnya itu. Apa dari remote-nya tuh Pak? Tujuannya itu. Buka sendiri. Kalau bukan nanti jatuh sendiri tuh. Ya, ya. Masya Allah, Allah membuat seperti tanpa ada remote Pak. Ya, atas kuasa Allah, atas kudrat Allah, dia buka sendiri. Padahal itu dibuka susah sih, mati itu keras tuh. Kalau belum waktunya, langsung berjejer dua-dua begitu, jejer dua-dua ya. Nah, gitu ya. Jadi renungkan manusia itu kalau masih muda rasanya pahit, begitu matang, Pak. Kekuning-kuningan, ada yang kemerah-merahan, bermacam-macam model warna-warnanya. Begitu matang itu dibuka kayaknya ya gampang, ya. Diberikan pada saya tinggal makan, ya. Lupa lagi baca bismillah. Tinggal makanan lupa baca bismillah. Padahal kita pernah ya Allah, Allah membuatnya seperti ini, ya Allah. Gitu ya. Dari jantung yang begitu kuatnya, gitu ya. Saya buka sendiri, saya jatuh sendiri itu badannya, ya. Jadi dua-dua berisi dari kecil terus menjadi besar sampai hijau, pasnya sepet sampai kepada kekuningan matang. Oh ya dibuka sekarang kok gampang sekali ya Allah, gitu ya. Nah, tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal gitu aja, ya. Dengan kita baca Bismillah, maka dapat paham. Masya Allah. Ya doa Allahumma barik nafi samarina, ya. Ya serupa ya serupa. Berbagai macam-macam buah-buahan yang bisa kita lihat, ya. Rumman, mungkin ada apa namanya buah apel, ada buah jeruk dan berbagai macam-macam, ya. Yang serupa dengan buah rumman ini, yang serupa dengan buah rumman ataupun yang lainnya. Unzuru ila thamarihi faroyani. Perhatikan, lihat betul-betul ketika pohon-pohon itu berbuah, berbunga. Yang kita berbunga itu, bunganya bermacam-macam model-model bunga-bunganya itu, kecil, ya. Ketika berbunga, bagaimana mengawinkan itu sehingga jadi asbab terjadinya dari pembuahan itu. Ada yang dengan angin, ya. Ada yang dengan serangga, ya. Ada yang memang ditutup itu. Kalau buah salak Pak, biasanya dia buah salak itu karena memang dia tidak tinggi, gitu ya, dan tidak bisa dengan angin, biasanya suka biru itu, yang lakinya itu, ya. Jadi coklatnya buah salak yang perempuan. Beberapa yang lainnya karena angin, ya. Caranya Allah mengawinkan. Masya Allah, berpasang-pasangan sepertinya, asbabnya gitu. Nah, coba bagaimana sampai dua aja dia harus dikawinkan. Bagaimana jadinya kawinnya itu coba. Ada yang jadi, yang nggak jadi juga loh kawinannya itu, Pak. Gitu ya. Coba pernah nggak berpikir tuh, bukan kok kawin gitu, gimana kawinnya? Itu kita tahu, ya. Masya Allah. Untuk lihat thamarihi faroyani, lihatlah di mana buah-buahannya ketika dia ini berbunga dan matang, menjadi enak, lezat, nikmat, gitu ya. Jadi asam, buah mangga yang asam, kecut yang luar biasa, begitu matang manis Pak. Kemana asamnya tuh Pak? Tadi yang hijau kan menjadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Kemana hijaunya itu? Apa jatuh di bawah? Hilang kemana? Ke dalam? Enggak itu. Kok jadi berubah? Gitu ya. Kalau orang ngecek Pak, kita ada hijau sebenarnya sudah kuning itu keluarnya. Kan hijaunya masih ada itu. Berbulan Pak, begitu hijau jadi kuning merah-merahan. Kemana itu hijaunya? Ucaplah subhanallah, ya kan? Yang tadinya asam luar biasa itu mangga, asam kalau masih begitu matang, manis, dia merah itu, masya Allah, kemana itu asamnya berubah? Ya kan? Subhanallah. Jadi gitu.
Maka inna fi dzalikum la'ayatan liqaumin yu'minun. Semua itu kan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi itu masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.